Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin tanya dulu, apa kabar kalian pada hari ini anak-anak? Baik ya? Oke, bagus. Kalau kabarnya baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Belum ya? Hari ini kita akan belajar tentang materi surah Al-Lahab. Ada yang sudah hafal surah Al-Lahab di sini? Belum ya. Kalau belum, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi surah Al-Lahab. Jadi, surah Al-Lahab itu terdiri dari 5 ayat. Dan surah Al-Lahab itu adalah surah ke-111 dalam Al-Quran. Dan Al-Lahab itu adalah termasuk surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena surah Makkiyah itu adalah surah-surah yang diturunkan di kota Mekah. Dan kemudian surah Al-Lahab itu adalah surah yang diturunkan setelah surah An-Nasr. Dan Al-Lahab itu artinya adalah gejolak api. Tahu kan Al-Lahab artinya apa? Gejolak api. Sudah paham kan anak-anak? Nah, kalau sudah paham, di sini Ibu akan membacakan kepada kalian surah Al-Lahab. Nanti kalau sudah Ibu bacakan, kita akan bacakan bersama-sama surah Al-Lahab. Baru habis sudah kita bacakan, Ibu akan menyuruh anak-anak untuk menghafal surah Al-Lahab sedikit demi sedikit. Mengerti anak-anak? Mengerti ya? Baiklah, kalau mengerti, Ibu bacakan terlebih dahulu, baru kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, udah tahu kan? Itulah yang dinamakan surah Al-Lahab. Nah, sekarang Ibu mau kita bacakan bersama-sama lagi ya surah Al-Lahab. Kita ulang satu lagi ya bacaan surah Al-Lahab. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, itulah surah Al-Lahab. Itulah ayat dari surah Al-Lahab. Terdiri dari 5 ayat. Nah, karena surah Al-Lahab sudah kita bacakan, kemudian dari surah tersebut dapat kita artikan, arti Al-Lahab itu adalah gejolak api. Dan ayat Al-Lahab itu yang pertama artinya adalah, yang pertama binasalah Abu Lahab. Yang kedua, harta dan usahanya itu tidak berguna baginya. Yang ketiga, ia akan masuk ke dalam api neraka. Dan yang keempat, istrinya juga mendapat balasan karena membantu kejahatan. Dan yang kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Itulah terjemahan arti dari surah Al-Lahab. Kemudian karena kita sudah belajar surah Al-Lahab, pasti kita tidak familiar dengan kata Abu Lahab. Ada yang tahu di sini siapa itu Abu Lahab? Tahu kan? Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad SAW. Benar sekali. Tetapi paman Nabi Muhammad SAW ini ia sangat menentang dan menghalangi dakwah Nabi. Dan juga ia juga memusuhi Nabi dan mengajak orang lain untuk menolak Islam. Dan selain Abu Lahab,
istri Abu Lahab juga menolak Islam dan menyebarkan fitnah untuk orang tidak masuk ke dalam agama Islam. Dan perilaku tersebut tidak patut untuk kita contohi dan harus kita hindari. Mengerti anak-anak? Mengerti ya? Baiklah, kalau sudah mengerti, alhamdulillah. Nanti ibu akan habis ini ibu akan kasih kalian soal ya. Kalian harus pahami dan dengarkan ibu menjelaskan biar kalian tahu nanti mengerjakan soalnya. Kemudian ada hikmah dari surah Al-Lahab. Dapat yang kita ambil hikmah dari surah Al-Lahab ini, yaitu yang pertama adalah tidak sombong karena harta atau jabatan. Jadi kalau kita jadi orang kaya, kita ada jabatan, kita itu tidak boleh sombong. Karena semua yang kita miliki itu adalah punyanya Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Itulah hikmah yang pertama. Selanjutnya hikmah yang kedua adalah selalu membela kebenaran. Nah, mau dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya kita berada, kita itu harus selalu membela kebenaran. Kalau ada teman kita yang benar, harus kita bela. Nah, hikmah yang ketiga adalah tidak menyebarkan fitnah. Contohnya misalnya kita itu tidak boleh menyebarkan fitnah, memfitnah teman kita, memfitnah saudara kita ataupun guru kita, itu tidak boleh. Itu adalah perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Itu sangat tidak boleh. Benar sekali. Dan hikmah yang keempat adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita itu harus taat dan patuh kepada Rasul-Rasul kita, kepada Nabi kita. Caranya yaitu dengan kita selalu melakukan sunnah-sunnah yang sudah Rasulullah berikan kepada kita. Begitulah cara kita untuk taat kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah bersabar dalam menghadapi ujian. Jadi anak-anak, kalau kita sedang mengalami ujian atau mendapatkan musibah apapun, kita harus tetap sabar, tetap istiqomah, dan kita itu harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah kelima hikmah yang dapat kita ambil dari surah Al-Lahab. Udah mengerti anak-anak? Sudah mengerti belum? Sudah ya? Baiklah. Kalau udah mengerti, Ibu akan memberi kalian soal. Tetapi sebelum memberikan soal, Ibu ingin menjelaskan sedikit lagi bahwa surah Al-Lahab ini menjelaskan hukuman bagi Abu Lahab dan istrinya karena menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan harta dan kekuasaan tidak berguna tanpa iman dan amal soleh. Dan juga umat Islam harus selalu berada di jalan kebenaran dan menjauhi fitnahnya dari fitnah. Jadi surah Al-Lahab ini menjelaskan tentang Abu Lahab dan istrinya. Kenapa menjelaskan Abu Lahab dan istrinya? Karena mereka itu sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan mereka itu menyebarkan fitnah kepada masyarakat, kepada orang-orang untuk tidak mendengar dakwah Nabi Muhammad. Itu adalah hal yang sangat tidak boleh dan sangat berdosa sekali. Maka hal itu harus kita jauhkan. Jangan menjadi seperti Abu Lahab dan juga istrinya. Benar sekali. Harus kita jauhi. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan panjang dan lebar. Nanti anak-anak hafalkan ya surah Al-Lahabnya ya. Nanti minggu depan kita setoran surah Al-Lahab. Itu tugas di rumah. Nah, nanti juga Ibu akan bagikan kalian soal habis ini untuk mengerjakan soal-soalnya. Nanti dikumpulkan ya anak-anak. Dan juga jangan lupa hafalkan surah Al-Lahabnya. Mengerti? Baiklah, kalau udah mengerti, mungkin itu saja materi hari ini ya. Udah pada ngantuk kan? Nah, ayo kita pulang kalau udah ngantuk. Karena sudah selesai kita belajarnya, ya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, apabila ada salah kata Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.